Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas 35 yang pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk mempresentasikan hasil dari ujian akhir semester mata kuliah pendidikan kewirausahaan yang telah kami buat. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota tim dari Eco-Friendly Packaging. Baik, untuk yang pertama dimulai dari saya sendiri. Perkenalkan, saya atas nama Putu Enilia Utari dan juga ada rekan saya atas nama Ibu Tuwira Pratama. Lalu juga ada rekan saya atas nama Putu Melianti Eka Maharani. Lalu dilanjut ada rekan saya atas nama Amulia Rizky Ramadana Pujianto. Terakhir ada rekan saya atas nama Iwayan Juli. Baik, untuk presentasi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Wira. Kepada Wira dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa sih itu eco-friendly packaging. Nah, eco-friendly packaging itu adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur, kemasan ramah lingkungan, yang memanfaatkan bahan daur ulang dan biodegradable. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dua poin utamanya. Yang pertama itu, dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keberlanjutan dan perlunya mengurangi dampak negatif dari limbah plastik, perusahaan ini juga bertanggung jawab mengenai memenuhi pemetaan pasar akan solusi kemasan yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Selanjutnya, identifikasi peluang di bisnis kita bisa melihat yang pertama itu dari permintaan pasar yang meningkat, yang kedua itu dari regulasi lingkungan yang ketat, yang ketiga itu ada kesempatan untuk inovasi, dan terakhir itu dari kemitraan strategis. Nah, pada kemitraan strategis kita juga melihat bahwa di sini terdapat peluang untuk menjalani kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar yang di mana memiliki komitmen terhadap keberlanjutan. Baik, di sini saya akan menjelaskan 4 poin-poin di mana alasan pemilihan ide usaha. Yang pertama itu tentunya bersesuaian dengan tren global. Yang kedua itu ada potensi pertumbuhan pasar. Yang ketiga itu ada tanggung jawab secara sosial. Yang dimana pada usaha ini kita tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tapi juga berkomitmen untuk bagaimana berkontribusi positif terhadap lingkungan. Yang terakhir itu ada keunggulan kompetitif melalui inovasi. Nah, eco-friendly packaging itu adalah perusahaan yang dimana berfokus pada produksi kemasan ramah lingkungan dan dimana itu memiliki tujuan yakni untuk mengurangi dampak negatif dari kemasan plastik konvensional. Untuk di deskripsi ide bisnis, kita bisa melihat dari tujuan usaha, mengurangi limbah plastik, meningkatkan kesadaran lingkungan, menciptakan produk inovatif. Dan tentunya kita juga memiliki nilai unit usaha, yang dimana tentunya kita pertama fokus ke keberlanjutan, yang kedua itu dari inovasi desain, yang ketiga itu tentunya dari komitmen terhadap kualitas. Nah, yang terakhir itu kita juga melakukan kemitraan strategis. Baik, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya izinkan saya untuk membahas mengenai analisis pasar. Di sini yang pertama yaitu ada analisis SWOT. Nah, bisa dilihat pada layar yang pertama yaitu kekuatan atau strength dari ide usaha yang telah kami buat. Yang pertama, eco-friendly packaging ini dapat kami katakan memiliki kekuatan yang ramah lingkungan. Lalu kekuatan selanjutnya yaitu produk ini memiliki konsep kustomisasi produk di mana kemasan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Lalu kekuatan selanjutnya yaitu ada pada bahan baku lokal. Kekuatan selanjutnya yaitu ada di harga yang kompetitif tanpa mengorbankan kualitas, membuatnya menarik untuk berbagai segmen bisnis. Lalu kekuatan yang terakhir yaitu adanya inovasi berkelanjutan. Tentunya usaha kami juga memiliki kelemahan atau weakness, di mana kelemahan yang pertama yaitu ketergantungan dari bahan baku, dan terakhir yaitu memerlukan edukasi di pasar. Dikarenakan saat ini tidak semua individu memahami pentingnya kemasan ramah lingkungan. Nah, lalu kami juga menyajikan tentunya peluang atau opportunities dari produk yang kami tawarkan. Sesuai dengan regulasi pemerintah untuk melarang atau membatasi penggunaan plastik sekali pakai, eh, memberikan peluang besar tentunya bagi produk kami. Lalu yang kedua, peluang yang kedua yaitu tren global menuju pengurangan plastik sekali pakai. Lalu yang terakhir, peluang yang terakhir yaitu kesadaran lingkungan yang meningkat. Selanjutnya ada ancaman atau threats. Yang pertama yaitu fluktuasi harga bahan baku. Lalu yang kedua yaitu persaingan dengan kompetitor dalam memenangkan pasar. Lalu itu ketergantungan pada kebijakan lingkungan. Lalu selanjutnya ada profil target pasar. Nah, untuk segmen pasar utama di sini saya bagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu bisnis makanan dan minuman. Lalu di sini kami mencantumkan ada toko retail. Lalu untuk segmen pasar utama yang selanjutnya adanya perusahaan dan marketplace online. Lalu selanjutnya ada karakteristik pelanggan. Di sini kami bagi menjadi tiga juga. Yang pertama yaitu kesadaran akan lingkungan. Lalu untuk yang kedua yaitu kepercayaan brand. Lalu ada fleksibilitas budget. Lalu yang terakhir ada kebutuhan dan tren pasar.
Nah, untuk kebutuhan dan tren pasar ini, yang pertama yaitu kemasan fungsional dan menarik tentunya. Lalu ada penggunaan plastik sekali pakai. Lalu selanjutnya ada kustomisasi produk. Lalu yang terakhir ada edukasi manfaat kemasan ramah lingkungan. Baik, itu dia yang bisa saya jelaskan. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ini saya akan menjelaskan mengenai strategi bisnis. Jadi, pada strategi bisnis ini terdapat dua poin penting, yaitu strategi pemasaran dan manajemen sumber daya. Jadi, pada strategi pemasaran ini terdapat tiga subpoin, yaitu penetapan harga, metode promosi, dan saluran distribusi. Dalam hal ini, eco-friendly packaging menggunakan strategi penetapan harga berbasis nilai, yaitu value-based pricing. Kemudian, diskon untuk pembelian jumlah besar. Dan yang terakhir yaitu harga kompetitif. Kemudian poin kedua yaitu metode promosi. Ada beberapa metode promosi yang kita gunakan, yaitu yang pertama ada sosial media. Yang kedua yaitu kerjasama dengan komunitas. Kemudian ada pameran dan seminar. Dan yang terakhir adalah program diskon dan loyalitas. Dan poin terakhir yaitu saluran distribusi. Pertama yaitu ada penjualan online. Yang kedua yaitu ada jadi kerjasama dengan toko-toko retail besar dan kecil, khususnya yang menjual produk organik atau mendukung prinsip keberlanjutan. Dan yang terakhir yaitu ada B2B atau business to business. Yang selanjutnya yaitu ada manajemen sumber daya. Yang pertama yaitu pengelolaan sumber daya dan tanggung jawab. Di sini terdiri dari tiga langkah-langkah yang kita lakukan, yaitu yang pertama sumber bahan baku, kemudian proses produksi, dan langkah terakhir yaitu tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Poin selanjutnya yaitu perencanaan keuangan untuk mendukung strategi. Seperti detailnya di sini yaitu ada empat. Yang pertama, riset dan pengembangan. Pada poin kedua yaitu investasi pemasaran. Poin selanjutnya yaitu pengembangan infrastruktur. Dan poin terakhir yaitu evaluasi secara berkala. Sekian penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan mengenai proses produksi dari eco-friendly packaging, yang dimulai dengan pengumpulan bahan baku daur ulang dari biodegradable dari pemasok terpercaya. Setelah bahan baku dikumpulkan, langkah pertama adalah membersihkan bahan baku tersebut dari kontaminasi yang mungkin masih ada. Tahap selanjutnya adalah penghancuran dan penghalusan bahan baku untuk mempersiapkan masuk ke mesin pencetak. Bahan baku yang sudah halus kemudian dicampur dengan aditif ramah lingkungan. Campuran bahan baku dan aditif kemudian dicetak menggunakan mesin pencetak modern. Setelah pencetakan, produk kemasan yang dihasilkan menjalani serangkaian pengujian kualitas yang ketat. Produk yang lulus uji kualitas kemudian dikemas dan kemasan sekunder yang juga ramah lingkungan. Produk jadi ini disimpan di gudang sehingga siap untuk distribusi. Kemudian, alur operasional dari eco-friendly packaging. Dimulai dengan menerima pesanan dari pelanggan melalui sistem manajemen pesanan yang efisien. Setelah pesanan diterima, perusahaan memastikan ketersediaan bahan baku dengan pemasok untuk memenuhi pesanan yang masuk. Kemudian proses produksi, setelah produk jadi, tahap distribusi dimulai. Pelayanan pelanggan juga menjadi prioritas kami. Terakhir, eco-friendly packaging melakukan evaluasi dan pengembangan produk secara berkala. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Berikutnya adalah harga pokok produksi yang terdiri dari bahan baku dengan jumlah 1.400.000, kemudian tenaga kerja langsung dengan jumlah 550.000, kemudian ada biaya overhead produksi dengan jumlah 350.000, dan terdapat persediaan barang dalam proses akhir yakni 430.000. Nah, total harga pokok produksi itu didapatkan dari jumlah bahan baku, tenaga kerja langsung, dan juga overhead produksi dikurangi dengan persediaan barang dalam proses akhir, sehingga total harga pokok produksi mencapai 1.870.000. Kemudian terdapat proyeksi pendapatan dan juga laba bersih, yang dimana proyeksi pendapatan dihitung dari harga jual per unit dikali dengan jumlah unit yang terjual. Dalam kasus ini, harga jual per unit adalah Rp8.000, kemudian jumlah yang terjual adalah 600 unit, sehingga total pendapatan mencapai 4.800.000. Kemudian untuk mencari laba bersih, itu didapatkan dari total pendapatan dikurangi dengan biaya pokok produksi, sehingga laba bersih mencapai 2.390.000. Baik, sekian materi dari saya. Terima kasih.
Baik, itu dia tadi presentasi yang sangat baik yang telah disampaikan oleh seluruh anggota tim Eco-Friendly Packaging. Saya tutup presentasi ini dengan mengucapkan Om Santi 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 Om.